Selamat pagi, baik pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian dengan mata kuliah perilaku konsumen. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yovita Sari, NIM 19141616853, jurusan manajemen mata kuliah perilaku konsumen, hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Kelas A1 pagi, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Jawaban nomor 1 yaitu mengenai teori keterlibatan konsumen, yaitu yang menyatakan bahwa ada pembelian yang memiliki keterlibatan yang rendah dan tinggi. Terdapat beberapa faktor tahapan keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian, termasuk pengetahuan akan produk, informasi internal maupun eksternal, aspek psikologis, budaya, gaya hidup, juga dengan sistem sosial. Selanjutnya, teori persepsi konsumen adalah suatu proses yang memuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Selanjutnya, jawaban nomor 2 yaitu perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa, termasuk juga tanggapan emosional, mental, dan perilakunya terhadap suatu produk. Di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu yang pertama faktor pribadi, meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. Yang kedua yaitu terdapat faktor psikologi, respon terhadap pesan dari pemasaran atau promosi dari suatu produk bergantung pada persepsi dan sikap dari individu itu sendiri. Selanjutnya ada faktor sosial, lingkungan keluarga, teman, pendidikan, pendapatan, media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya terdapat beberapa tipe dari perilaku konsumen yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian. Konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian suatu produk, tetapi kesulitan menentukan perbedaan antara merek. Disonasi dapat terjadi ketika konsumen khawatir akan menyesali pilihannya. Perilaku ini biasanya akan memilih berdasarkan harga dan kenyamanan, tetapi setelah membeli akan mencari konfirmasi bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Selanjutnya ada perilaku pembelian yang kompleks. Perilaku ini terjadi saat konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Konsumen juga sangat terlibat dalam proses pembelian dan telah melakukan riset sebelumnya. Contohnya dari perilaku ini ada ketika pembelian rumah atau mobil. Selanjutnya perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan. Konsumen tipe ini memiliki keterlibatan dalam kategori produk atau merek. Misalnya ketika konsumen berbelanja bahan pokok yang digunakan sehari-hari. Perilaku ini menunjukkan pola kebiasaan dan keputusan untuk membeli barang tidak berdasarkan atau promosi dari produk tersebut. Selanjutnya perilaku pembelian yang mencari variasi produk. Pada perilaku tipe ini, konsumen melakukan pembelian produk yang berbeda bukan karena tidak puas terhadap produk sebelumnya, tetapi karena ingin mencoba variasi lain. Misalnya, konsumen yang mau mencoba parfum dengan wangi yang berbeda. Cara penerapan teori perilaku konsumen dalam suatu bisnis, yaitu yang pertama merancang strategi pemasaran yang baik, yang kedua untuk mengetahui kebutuhan konsumen, dan yang ketiga yaitu untuk membantu dalam memuat kebijakan publik, selanjutnya menyiapkan perlindungan konsumen. Selanjutnya pada jawaban nomor 3, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen dapat dilihat bagaimana mereka hidup
yang mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contohnya, seseorang konsumen akan berusaha mencari lebih banyak informasi terhadap produk yang dibelinya. Banyaknya dan pengetahuan sumber informasi ini sangat bervariasi. Secara umum, konsumen mendapatkan informasi mengenai suatu produk paling banyak dari sumber komersial, seperti iklan dalam bentuk-bentuk promosi lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana setiap produk yang dihancurkan atau diluncurkan sudah mempunyai target pasarnya masing-masing. Selanjutnya, jawaban nomor 4 adalah sikap konsumen, yaitu faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Women dan Minor 98 menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Kepercayaan, sikap, dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk. Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk. Konsumen biasanya memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Kepercayaan konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut dan manfaat dari berbagai atribut tersebut. Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, atribut, dan manfaat produk menggambarkan persepsi konsumen. Contohnya, sikap seseorang menggambarkan minat hobi membeli pakaian. Di butik menggambarkan ekspresi kelas sosial seseorang. Butik selalu diasosiasikan dengan tempat penjualan pakaian yang baik dan berkelas. Selanjutnya, jawaban nomor 5 adalah ketika saya menonton 3 iklan di televisi. Ketiga iklan tersebut adalah yang pertama iklan Indomie, yang kedua iklan sampo, yang ketiga iklan susu Ultramilk. Dan jika dikaitkan dengan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen, saya merasa terpengaruh untuk membeli dan menggunakan produk yang dilakukan di televisi tersebut. Karena dari iklan Indomie, sikap menapalkan makanan tersebut dengan baik dan kelihatan enak sehingga saya ingin segera membeli dan memakannya. Selanjutnya, iklan sampo Hand Shoulder, produk tersebut juga mempengaruhi saya untuk membeli dan menggunakan produk tersebut karena sesuai dengan kebutuhan rambut saya. Dan iklan selanjutnya yaitu iklan susu Ultramilk. Dari sikap saya akan membeli dan mengkonsumsinya karena kelihatan sangat nikmat. Selanjutnya, jawaban nomor 6 yaitu pembicara dalam video tersebut adalah Aldo Immanuel, Marketing Manager. Topik yang dibicarakan yaitu tips digital marketing saat pandemi COVID-19. Tipsnya yaitu yang pertama, tetap aktif di media sosial agar bisnis selalu diketahui oleh konsumen melalui media sosial. Yang kedua, pastikan bisnismu dapat ditemukan secara online, misalnya dengan menerapkan iklan pada media pencarian di internet. Yang ketiga, berfokus kepada pay-per-click advertising agar tetap berhubungan dengan audiens dan memperoleh ad kognitifnya, terhubungnya dengan audiens dan memperoleh sesuatu. Yang selanjutnya, manfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dengan kompetitor. Yang selanjutnya, memberikan penawaran spesial, memberikan penawaran seperti diskon. Selanjutnya, perhatikan lokal SEO dan tingkat review positif. Tingkatan jumlah review positif untuk meyakinkan audiens memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, jawaban nomor 7 adalah pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen.
Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori konsumen. Selanjutnya, pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak mengenai kelas produk. Yang selanjutnya, kelas produk adalah tingkat pengetahuan produk yang paling luas yang meliputi beberapa bentuk merek dan atau modal. Selanjutnya, jawaban nomor 8 yaitu generasi Z adalah generasi milenial yang sifat ini tidak bisa jauh dari handphone dan internet. Jika saya sebagai pemasar, saya akan menawarkan produk saya melalui media internet yang sering dikunjungi oleh generasi Z dan akan membuka pengetahuan hingga ketertarikan konsumen generasi Z tentang produk tersebut. Selanjutnya, jawaban nomor 9 adalah nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik, namun nilai-nilai seperti pengetahuan. Terlebih, orang-orang menyadari akan skill pasca krisis di mana persaingan kerja akan semakin ketat. Contohnya, perubahan perilaku konsumen di masa pandemi selanjutnya adalah konsumen cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Konsumen cenderung bertanya-tanya pada bagaimana krisis ini akan berakhir daripada apakah produk merek ABC baik-baik saja. Misalnya saja menerapkan sebagian pelaku bisnis, Anda perlu mempersiapkan atau bahkan meningkatkan brand awareness saat dan pasca pandemi. Misalnya saja menerapkan sistem loyalty konsumen. Loyalty konsumen adalah metode berbelanja di mana konsumen akan mendapat keuntungan tertentu ketika telah membeli jumlah item yang ditentukan dalam periode tertentu. Loyalty konsumen perlahan-lahan dapat membangkitkan brand awareness Anda kepada konsumen. Selanjutnya soal yang ke-10. Jawabannya adalah yang saya pelajari di mata kuliah perilaku konsumen, yaitu yang pertama rangkuman tentang perilaku konsumen dan video record, yang kedua rangkuman bab 2 proses pengambilan keputusan konsumen dan video record, yang selanjutnya UTS perilaku konsumen dalam bentuk video record, selanjutnya pertemuan 10 keluarga dan rumah tangga menggunakan video record, yang selanjutnya rangkuman proses pembelian dan keputusan konsumen. Baik, sekian hasil jawaban dari saya. Terima kasih.